Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar dan renungkan, boleh kami pahami di dalam kebenaran-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yohanes 8 ayat 30-36, beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, 2 hari lagi seluruh bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-76. Suatu perjuangan yang berat dan dalam waktu yang panjang dari para pahlawan kita, akhirnya melahirkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Berkaitan dengan itu, khotbah ini juga akan membahas tentang kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang kita bahas kali ini tidak lagi fokus pada kemerdekaan dalam pengertian terbebas dari penjajahan, kolonialisme, imperialisme, melainkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati, atau kemerdekaan yang sesungguhnya, yang menyangkut jasmani dan rohani kita. Untuk memahami apa sesungguhnya kemerdekaan yang sejati itu, maka kita perlu belajar dari kacamata Tuhan Yesus mengenai kemerdekaan itu sendiri. Perikop ini termasuk dalam rangkaian pengajaran Yesus pada Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun merupakan salah satu momen penting bagi orang-orang Yahudi, sebab pada hari raya itu mereka memperingati zaman ketika sedang mengembara di padang gurun dan tinggal dalam pondok-pondok sederhana yang beratapkan daun. Dalam momen mengenang kembali pengembaraan mereka di padang gurun, pasca pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, Tuhan Yesus kemudian masuk dengan ajarannya mengenai apa sesungguhnya kemerdekaan yang sejati itu. Kenapa ini menjadi penting? Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, selama dalam pengembaraan di padang gurun, banyak kali ucapan bangsa Israel yang mengatakan, lebih baik kita kembali ke Mesir daripada mati di padang gurun. Hal yang sama sering juga terjadi pada kita. Kita sudah dibebaskan, tapi kita masih ingin hidup dalam perbudakan. Saudaraku, dalam ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kata semuanya itu mengacu kepada ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pengajaran Yesus mengenai dirinya sebagai terang dunia. Dalam hal ini, Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya kepada orang-orang Yahudi yang saat itu sedang hidup dalam kegelapan. Yesus memperkenalkan dirinya bukan sebagai seberkas sinar atau lilin kecil, tetapi sebagai terang dunia, yaitu terang yang besar yang menguasai dunia, yang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Perkenalan Yesus tentang dirinya sebagai terang dunia benar-benar membukakan mata banyak orang, sehingga tanpa ragu-ragu mereka menjadi percaya kepadanya.
Lalu kepada orang yang telah percaya kepadanya itu dia berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Artinya menjadi murid Kristus sejati. Murid Kristus sejati adalah tinggal dalam firman-Nya atau menetap dalam pengajarannya. Dampak dari kehidupan yang tetap dalam firman-Nya itu bukan hanya menjadikan kita sebagai murid Kristus sejati, tapi juga akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Agar kebenaran itu diketahui, dikenal, dan dialami dengan pasti, maka syaratnya harus menjadi murid Kristus sejati, bukan murid palsu. Untuk menjadi murid Kristus sejati, tidak cukup hanya percaya saja, tetapi harus tetap tinggal secara permanen dalam firman dan pengajarannya. Orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus ternyata tidak memahami kemerdekaan yang Tuhan Yesus maksudkan. Pemahaman mereka tentang kemerdekaan itu sangat dangkal dan sempit. Yang mereka pahami selama ini, kemerdekaan hanya berdasarkan keturunan jasmani atau silsilah, bukan berdasarkan moral atau keteladanan perbuatan dari Abraham. Mereka berpikir dengan nebeng kepada nama Abraham, maka mereka juga otomatis berhak menerima kebesaran Abraham itu menjadi bagian mereka. Saudaraku, para pendahulu kita yang dulu melakukan hal yang benar tidak secara otomatis menjadikan kita benar. Para pendahulu kita yang merdeka tidak menjadi jaminan bagi kita bahwa kita juga akan merdeka. Dalam ayat 34-35 Yesus berkata, "Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah." Ini menjelaskan ada jurang pemisah antara perhambaan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan Yesus maksudkan adalah bebas dari perhambaan perbudakan dosa. Kekuatan dosa adalah kekuatan yang sangat sulit ditaklukkan oleh manusia. Dosa mendatangkan maut dalam hidup manusia, dan tidak ada seorang pun yang dapat terbebas dari maut, sebagaimana juga tidak ada seorang pun yang dapat terbebas dari dosa. Dosa itu mengikat, membelenggu, menguasai, memperbudak. Ibarat seseorang yang sedang menggali lubang, lama-kelamaan akan mempersulit dia sendiri keluar dari lubang yang ia gali. Tidak mungkin kita berkata bahwa kita merdeka dalam dosa. Dosa tidak menawarkan kemerdekaan, tetapi hanya menawarkan perbudakan. Manusia tidak berdaya menghadapi dan mengatasi dosa. Manusia telah menjadi budak dosa, di mana ia tidak dapat keluar dari keterbudakannya, kecuali jika ada yang memerdekakan. Untuk benar-benar merdeka, hanya ada satu jaminan, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang menjadi tugas utama kedatangan Kristus untuk mati dan bangkit, yaitu untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk kita yang diperbudak oleh dosa, karena ia tahu manusia tidak akan pernah bisa merdeka dari dosa kalau bukan karena pengorbanannya. Dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pasti dimerdekakan. Kemerdekaan yang sejati diperoleh hanya melalui Anak, di mana Dia sendiri adalah merdeka. Tuhan Yesus merdeka, jadi Ia dapat memerdekakan dengan sempurna. Hanya orang yang bebaslah yang mampu membebaskan orang yang terikat. Orang yang masih terikat tidak akan mampu membebaskan orang yang terikat. Saudaraku, kemerdekaan yang negara Republik Indonesia telah capai dan miliki menjadi percuma jika tidak diisi dengan usaha membina moral bangsa ini dengan baik, meningkatkan kecerdasan bangsa dengan pendidikan yang memadai, memanfaatkan kekayaan alam yang diwariskan bagi seluruh bangsa, serta membagikannya secara merata bagi seluruh penduduknya. Semua hal tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi rakyat, sehingga cita-cita negara kita dapat terwujud, yaitu masyarakat adil dan makmur.
Bila tidak demikian, maka ternyata bangsa kita ini masih dijajah kemiskinan, masih dijajah kebodohan, dan berbagai kebutaan lainnya. Setelah 76 tahun kita merdeka, kita masih jauh dari cita-cita tersebut. Masih ada banyak rakyat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Keadilan sosial pun hanya jadi mimpi, apalagi kemakmuran. Demikian pula dengan kemerdekaan Kristen. Hal ini sejajar, sangat disayangkan. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini, sehingga tidak mengisi kemerdekaannya dengan benar. Mereka tidak dapat menikmati berkat kemerdekaan dalam Kristus. Mereka masih terikat dengan keinginan-keinginan daging, pikiran-pikiran negatif, kesenangan duniawi, rasa khawatir, dan lain sebagainya. Saudaraku, kita dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu, agar menikmati sepenuhnya berkat kemerdekaan Kristen. Untuk meraih kemerdekaan yang sejati, seseorang harus tetap tinggal di dalam firman. Maksudnya, berusaha agar hidup selaras dengan firman Tuhan. Setiap keputusan dan tindakan hidup selalu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini kita mengerti mengapa firman Tuhan menasihati kita agar mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, sesuai yang tertulis di Filipi 2 ayat 12. Hal ini menunjukkan kepada sebuah keseriusan yang tinggi untuk mengisi keselamatan yang sudah kita miliki. Kita dimerdekakan untuk mengisi kemerdekaan. Kita diselamatkan untuk meningkatkan mutu keselamatan itu. Bila tidak demikian, berarti kita tidak mensyukuri kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sesuai dengan firman-Nya? Hal ini tergantung dari kemauan kita. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan kehendak kita dengan kuat dan tegas. Kita harus memiliki komitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Iblis selalu menipu kita agar hidup sehari-hari kita tidak menguatkan hati kita belajar kebenaran firman Tuhan. Iblis mengisi pikiran kita dengan berbagai sampah. Banyak manusia yang tidak jelas arah perjalanan hidupnya karena fasilitas yang menggiurkan dari iblis ini. Tidak jarang kita jumpai orang Kristen yang mohon bimbingan Tuhan untuk memulihkan kehidupannya, tetapi tidak pulih-pulih karena mereka tidak memulainya dengan melangkah. Tuhan menghendaki kita melangkah dulu. Sesudahnya, pemulihan akan menyertai langkah kita. Sebab diperlukan tindakan iman untuk menggapai hidup yang merdeka di dalam Kristus. Saudaraku, sebelum menutup khotbah ini, ada 3 pengajaran untuk kita imani dan lakukan. Yang pertama, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bebas dari perbudakan dosa, karena Ia membebaskan kita dari penjajahan jasmani dan rohani. Yang kedua, untuk benar-benar merdeka, hanya ada satu jaminan, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, syarat menjadi murid Kristus sejati tidak cukup hanya sampai pada percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi harus mau tinggal dalam firman-Nya atau menetap dalam pengajaran-Nya. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, dalam momen menjelang perayaan hari kemerdekaan bangsa kami, Engkau mengingatkan kami akan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu bebasnya kami dari perbudakan dosa, yang membebaskan kami baik secara jasmani maupun rohani. Dan itu semua telah diberikan dengan cuma-cuma oleh pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang kami perlukan saat ini adalah kemauan kami, niat baik kami untuk mengisi kemerdekaan yang telah anak-Mu berikan, agar kemerdekaan yang kami miliki tidak menjadi sia-sia, dan pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mahal itu tidak menjadi pengorbanan yang murahan,
oleh karena dosa yang selalu kami perbuat. Kami mau berjanji untuk sungguh-sungguh mengisi kemerdekaan kami dengan tinggal di dalam firman-Mu dan menetap di dalam pengajaran anak-Mu Yesus Kristus. Kuatkan kami untuk melakukan itu semua ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang oleh anugerah-Mu boleh merdeka 76 tahun yang lalu. Beri kami hikmat untuk mengisi kemerdekaan bangsa kami ini, agar kami mau bersama-sama bergandengan tangan, mewujudkan cita-cita bangsa kami, yaitu masyarakat adil dan makmur. Masih banyak terjadi ketimpangan, masih banyak terjadi ketidakadilan di negara kami ini ya Bapa. Pakailah kami anak-anak-Mu menjadi terang-Mu di tengah-tengah negeri ini, agar semua penduduk negeri ini boleh merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Boleh merasakan keadilan sosial yang merata. Boleh merasakan peningkatan taraf hidup sesuai dengan cita-cita para leluhur kami. Berkati juga para pemimpin negeri ini saat ini Bapa. Terlebih di dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan negeri ini, agar dengan hikmat dari-Mu mereka boleh mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, agar mereka tidak mencari keuntungan diri mereka sendiri, tetapi dengan sungguh-sungguh memakai jabatan yang Kau berikan untuk kesejahteraan banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Salam.